Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, siapa dari kita yang tidak pernah bermimpi? Pasti semua dari kita pernah bermimpi, baik itu mimpi buruk ataupun mimpi baik. Dan ternyata subhanallah, di dalam Islam ini mimpi mempunyai kedudukan tersendiri. Oleh karena itu Rasul SAW menegaskan bahwa ar-ru'yal hasanah minar rajul salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwa mimpi baik dari seorang yang saleh itu merupakan bahagian dari 46 bahagian kenabian. Maksudnya apa? Yang pertama, mimpi memang mempunyai kedudukan di dalam Islam, ya. Dari hadis ini ya, bagaimana kok sampai dimasukkan dalam bahagian kenabian? Mimpi mempunyai kedudukan tersendiri di dalam Islam. Bayangkan, dari mimpi itu ada beberapa syariat yang dilandaskan dengan mimpi orang-orang soleh. Siapa mereka? Sahabat Nabi SAW. Bagaimana kalau kita lihat adzan yang senantiasa kita dengar itu ternyata bersumber salah satunya adalah dari mimpi para sahabat yang kala itu sama. Di saat sahabat kebingungan bagaimana kita ketika waktu sholat harus menerangkan kepada umat, mengumumkan kepada umat waktu sudah datang atau waktu sudah masuk, maka ternyata para sahabat diberikan ilham dengan mimpi, dan ternyata mimpi itu yang menjadi salah satu dasar syariat adzan yang saat ini kita dengar. Dan mimpi orang soleh ini betul-betul mimpi yang subhanallah gitu ya, mimpi yang mendatangkan kebaikan. Kalau seandainya juga kita lihat di dalam syariat ini, mimpi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mimpi baik. Ini mimpi yang sangat kita sukai. Karena apa? Mimpi ini datangnya dari Allah. Busyra minallah. Ini kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba. Yang kedua, mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk ini datangnya dari waswasah syaitan, dari bisikan syaitan yang ingin mengganggu, menggoda umat manusia. Dan yang ketiga adalah mimpi yang dihasilkan dari pikiran. Kebanyakan dari kita sebelum tidur mungkin berpikir sesuatu. Aduh, ini begini, aduh, ini begitu, sehingga terbawa ke dalam mimpi. Dan subhanallah, ternyata syariat ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menyikapi mimpi-mimpi tersebut. Di saat mimpi kita merupakan mimpi yang baik, maka Rasul SAW menegaskan kepada kita, kalau seandainya ada seseorang di antara kalian itu mimpi yang baik, dan mimpi ini merupakan mimpi dari Allah, maka yang pertama, hendaknya dia ketika bangun sadar bahwa itu merupakan mimpi yang baik, dia bertahmid kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Andai mimpi indah jadi nyata, tentu akan terasa bahagia. Namun, tak semua mimpi itu indah. Bagaimana jika mimpi dikejar-kejar hantu atau penjahat? Mimpi yang seolah-olah nyata membuat jantung kita berdebar, tubuh pun terasa lelah. Untuk apa manusia sebenarnya bermimpi? Apakah ada isyarat tertentu yang telah disampaikan Allah Ta'ala? Atau hanya tipu daya setan? Lalu bagaimana kita membedakannya? Dan bagaimana kita memahami tafsir mimpi seperti yang diajarkan dalam syariat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Siapapun pasti pernah bermimpi. Tak semua mimpi memiliki makna. Malah mungkin kita lebih sering bermimpi yang tidak jelas arahnya. Dalam Al-Quran, mimpi baik disebut ru'ya, sedang mimpi yang buruk disebut hulm. Dalam surat Al-Anbiya ayat 5 disebutkan, orang kafir menuduh Al-Quran merupakan buah mimpi yang kacau. Disebutnya adghazu ahlam. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dan benar, ar-ru'ya as-salihah, berasal dari Allah, sedang mimpi yang buruk, al-hulum, dari setan. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi menjadi salah satu indikator kesehatan jiwa yang banyak diteliti oleh para ilmuwan. Namun mimpi pun selalu
selalu menjadi misteri yang tak habis-habisnya diungkap oleh paranormal dan dukun. Mereka hanya menebak-nebak tanpa sumber yang jelas dan pasti kebenarannya. Dalam pandangan Islam, tidur sama dengan kematian. Allah memegang ruh orang yang tidur, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 42. Di manakah posisi ruh pada saat orang tidur bermimpi? Mimpi sebagaimana ruh merupakan fenomena gaib yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh berpendapat, siapa yang ruhnya naik ke kerajaan langit maka itu adalah mimpi yang benar. Dan selagi ia tidak masuk ke kerajaan langit, maka itu adalah dusta. Ibnu Qayyim juga mengutip dialog antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa seseorang bermimpi di antaranya ada yang benar, ada yang dusta? Tanya Umar bin Khattab. Ali pun menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang tidur lelap melainkan ruhnya dibawa ke aras. Ruh yang sampai ke aras, sebelum ia terbangun, orang itu akan mimpi yang benar. Sedangkan bila seseorang terbangun sebelum ruhnya sampai di aras, ia akan mimpi dusta. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan perintah atau isyarat Allah Ta'ala kepada para nabinya diturunkan melalui mimpi. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenabian tidak ada lagi selain berita-berita gembira. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kabar-kabar gembira? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mimpi mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikannya sebagai isyarat akan datangnya kabar gembira. Bahkan dalam hadis yang lain beliau bersabda, mimpi baik yang berasal dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diimpikan seorang mukmin akan terjadi dengan benar, karena mimpi tersebut merupakan permisalan yang dibuat bagi orang yang bermimpi. Terkadang mimpi itu adalah berita tentang sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Kemudian, sesuatu itu benar terjadi persis seperti yang diimpikan. Dengan demikian, dari sisi ini, mimpi diibaratkan seperti nubuwah dalam kebenaran apa yang ditunjukkannya. Walaupun mimpi berbeda dengan nubuwah, karena itulah mimpi dikatakan satu dari 46 bagian nubuwah. Kenapa disebut 46 bagian? Karena hal ini termasuk perkara tauqifiyah, yaitu yang ditetapkan hanya dengan wahyu. Tidak ada yang mengetahui hikmahnya sebagaimana halnya bilangan-bilangan rakaat dalam sholat. Tapi karena ingin mendapat pengakuan atau kedudukan, jangan mengaku-ngaku bermimpi baik, karena dusta dalam mimpi termasuk dosa yang mendapat azab yang berat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengaku telah bermimpi sesuatu padahal sebenarnya tidak, maka ia akan dipaksa untuk duduk di antara dua helai rambut dan ia pasti tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud membuat simpul dengan dua helai rambut adalah pada hari kiamat dia akan dibebani untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, agar siksaannya bertambah lama karena dia tidak akan sanggup mengerjakannya.
Orang yang benar mimpinya adalah seorang mukmin yang jujur, bila memang mimpinya itu mimpi yang baik. Jika seseorang dikenal jujur ucapannya, memiliki iman dan takwa, maka secara umum mimpinya benar, sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Hadis riwayat Muslim. Mimpi yang dilihat seseorang dalam tidurnya itu ada 3 macam. Pertama, mimpi yang benar lagi baik. Inilah mimpi yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu dari 46 bagian kenabian. Secara umum mimpinya itu tidak terjadi di alam nyata, namun terkadang pula terjadi persis seperti yang dilihat dalam mimpi dan terjadi di alam nyata sebagai penafsiran dari apa yang dilihat dalam mimpi. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jadi ringkasnya, mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, itu datangnya dari setan. Dan 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan, atau khayalan seseorang. Rasulullah memberi panduan kepada kita. Jika kita bermimpi yang tidak kita senangi, bangunlah, kemudian sholatlah, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Mimpi sekalipun yang baik dan berasal dari Allah Ta'ala, maka itu hanya bersifat membawa kabar gembira kepada sang pemimpi atau orang yang berada di sekitarnya. Karenanya, mimpi tidaklah dapat dijadikan sebagai patokan syariat. Misalnya karena mimpi, seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Apalagi mengamalkan sebuah ibadah yang baru dan meninggalkan suatu ibadah yang sudah pasti secara syariat. Karena hal itu sama saja telah menjadikan mimpinya sebagai pembuat syariat. Padahal syariat sudah baku dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan mungkin berubah dan tidak akan ada yang diganti. Lalu bagaimana kalau seandainya mimpi itu mimpi yang buruk? Ya kadang-kadang kita sampai terengah-engah gitu, takut sekali. Begitu kita terbangun pun kaget. Wah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena mimpi buruk itu bisikan dari syaitan, gangguan dari syaitan. Langsung kita bertawud. Setelah itu disunahkan juga untuk meludah ke sebelah kiri 3 kali dengan ludah yang tidak mengeluarkan air. Cuh, cuh, cuh. Ya. Apa sih manfaatnya? Ini bukan sebuah tahyul dan khurafat ya, tidak. Tetapi kita menyatakan perang dengan syaitan. Aku tidak akan ridho kalau seandainya bisikanmu itu mengganggu kebahagiaanku. Maka kita ludahi syaitan. Artinya apa? Kita tidak akan mungkin takut dengan gangguan-gangguan syaitan. Setelahnya apa? Kita berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari berbagai macam bentuk godaan dan gangguan syaitan yang membuat kita lemah. Setelah itu disunahkan juga tidak boleh menceritakan. Ya, kalau seandainya itu mimpi buruk, biarlah kita saja yang tahu, jangan menceritakan. Berbeda dengan mimpi baik. Kenapa kok mimpi baik boleh menceritakan, mimpi buruk tidak boleh menceritakan? Kalau mimpi baik, di saat kita menceritakan, orang lain ikut bahagia. Nah kalau mimpi buruk, kalau seandainya itu kita ceritakan, itu justru akan membawa kesedihan buat orang yang kita sayangi. Akhirnya apa? Godaan setan malah justru menular. Maka dilarang untuk menceritakan. Apalagi kalau seandainya itu didengar oleh musuh-musuh kita, dia tidak suka, akhirnya apa? Justru itu yang menjadi bahan untuk mencemooh kita. Setelah itu, ketika kita tidur, disunahkan juga untuk merubah posisi tidur. Ya, kalau seandainya tadi mungkin menghadap ke atas, boleh menghadap ke kanan. Ya, agar apa? Agar aliran darah kita yang mungkin tadi menyebabkan bisikan setan itu bisa masuk. Dengan lancarnya aliran darah, nanti itu bisa salah satunya menghambat bisikan syaitan. Ya Allah, semoga mimpi ini tidak menjadi buruk bagi saya. Kenapa? Enggak apa-apa.
Jika mimpi itu menjadi pertanda, tentu kita penasaran ingin menyingkap tabir di balik mimpi itu. Tapi ingatlah, jangan sampai kita terjebak bertanya kepada dukun atau paranormal, karena bertanya kepada mereka termasuk dosa besar. Kita dibolehkan untuk bertanya kepada para ulama. Pada masa generasi tabi'in setelah generasi sahabat, pernah hidup penakwil mimpi yang masyhur bernama Muhammad Ibnu Sirin yang hidup sekitar 33 sampai 100 Hijriah. Dia pernah menulis kamus mimpi yang berjudul Tafsir Ahlam dan Takbiru Al-Ru'ya As-Soghir yang artinya tabir mimpi kecil. Ibnu Sirin termasuk ulama yang banyak dijadikan rujukan dalam takwil mimpi. Namun dia mengaku hanya mampu menafsirkan mimpi yang kecil, sedangkan mimpi yang besar yang berada di luar jangkauan berpikirnya hanya para rasul dan para nabi yang mampu mentakwilnya. Islam mengajarkan kepada kita hanya sekedar untuk menyikapi mimpi. Karena dari mimpi ini terkadang manusia justru banyak sekali terjerumus ke dalam lembah dosa. Lalu bagaimana kalau seandainya mimpi itu merupakan mimpi yang biasa saja? Ya kalau mimpi yang biasa saja, ya biasa saja kita hadapi. Atau bahkan mungkin terkadang kita tidak ingat lagi apa yang kita impikan tadi ya. Itu ya nggak ada masalah, tidak perlu diingat. Ada beberapa hal juga yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan di saat kita mimpi. Satu, tidak harus setiap mimpi itu kita terjemahkan atau kita tafsirkan. Ini kadang-kadang ada orang yang selalu sibuk dengan menerjemahkan mimpi. Apa tadi ya saya mimpi apa ya? Lalu dicari gitu, kayaknya begini, kayaknya begini. Jangan. Hanya mimpi-mimpi tertentu saja yang kita mungkin diperbolehkan untuk menafsirkannya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum peperangan Uhud, Nabi bermimpi bahwa pedangnya itu retak dan Nabi bermimpi melihat sapi-sapi betina itu disembelih. Dan ternyata subhanallah di perang Uhud terbukti mimpi beliau bahwa pedang yang retak itu menunjukkan bahwa paman beliau tercinta Hamzah meninggal dunia, yang melambangkan pedang itu merupakan keluarga, dan ternyata diretakkan oleh retakan itu yang diartikan sebagai meninggalnya paman beliau. Dan banyaknya sahabat yang meninggal itu diartikan daripada mimpi beliau yang banyaknya sapi-sapi betina itu disembelihnya. Tidak semua mimpi harus ditakwilkan dan ditafsirkan. Yang kedua, kalau seandainya mimpi buruk, kita tidak boleh larut dengan kesedihan itu. Aduh, saya tadi mimpi buruk, nggak boleh. Justru langsung hilangkan. Kita harus tahu bahwa itu adalah mimpi dari syaitan. Tidak boleh menghantui. Buruk baiknya kita bukan dari mimpi, tapi buruk baiknya kita itu takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga juga, kita tidak boleh dengan mimpi itu justru menjerumuskan kita kepada maksiat. Bagaimana contohnya? Ada orang mimpi ketabrak mobil, dia masih ingat plat nomornya. Akhirnya plat nomor itu yang diingat-ingat, oh nomor sekian. Akhirnya dia jadikan bahan judi, ya. Nah, ini termasuk bahagian yang dilarang. Karena apa? Menjerumuskan kepada maksiat. Atau mungkin dia menjadikan mimpi itu sebagai ladang khurafatnya. Aduh, saya mimpi tadi jatuh dari tempat tidur. Aduh, saya mimpi tadi begini. Yang akhirnya dia tafsirkan, justru tafsirannya ini menjerumuskan dia kepada lembah dosa. Ini yang dilarang. Sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, subhanallah. Ternyata dari sini kita disadarkan betapa sempurnanya agama kita. Sampai kepada hal detil pun agama kita yang mulia ini mengajarkan kita. Semoga kita menjadi manusia mulia dengan segala macam bentuk ajaran yang ada di dalam agama kita, dunia dan akhirat. Pemirsa Hasanah, mimpi bisa menjadi indikator kebersihan hati kita. Namun, setan selalu menggoda kita dimanapun kita berada. Karena itu, sebelum tidur berdoa meminta perlindungan Allah Ta'ala seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang soleh yang selalu mendapat mimpi yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.